Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini, semoga kalian di sana dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik selalu, dan begitu juga dengan aku, baik dan selalu sehat-sehat di sini. Puji Tuhan, di video ini aku akan menceritakan kisah tentang Yusuf di Alkitab. Kalian bisa baca kisah tentang Yusuf di Alkitab dari Kejadian 37 sampai 50. Ya, ada beberapa yang tentang Yehuda atau ada juga tentang Yakubnya sedikit, tapi kalian bisa lihat juga karena di sana ada judul-judul setiap episode atau setiap kisah yang dibicarakan, mereka punya judul. Jadi kalian bisa skip untuk yang atau fokus ke Yusufnya atau terserah kalian ya. Tapi secara lengkap atau letter-letternya kalian bisa baca di Kejadian 37 sampai di Kejadian 50. Yusuf adalah anak dari Yakub dan nama ibunya adalah Rahel. Yusuf dan Benyamin lahir setelah Yakub sudah lanjut usia ya, sudah tua. Artinya si ibunya si Rahel ini mendapatkan mereka atau melahirkan mereka setelah si Yakub sudah tua. Jadi Yakub sangat mengasihi Yusuf dan Benyamin. Di samping si Yakub ini sebenarnya juga sangat mencintai Rahel ya, di antara istri-istrinya. Jadi di sini aku nggak membahas tentang Yakub, jadi aku fokuskan ke si Yusufnya. Yakub mempunyai 12 orang anak dari 4 orang istri. Nama anak-anaknya adalah Ruben yang paling besar, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Jebulon, Yusuf, dan Benyamin. Jadi si Yusuf ini mempunyai 12 bersaudara ya, mereka termasuk si Yusufnya. Dan seperti yang aku bilang tadi, si Yusuf dan Benyamin itu lahirnya itu setelah si Yakubnya, bapak mereka, sudah tua. Karena si Yakub, bapak mereka itu sangat mengasihi Yusuf dan Benyamin, akhirnya kakak-kakaknya atau abang-abangnya itu merasa iri kepada Yusuf. Di samping itu, Yusuf adalah anak yang sangat berbakti sama orang tua, dan dia itu tidak melakukan hal yang jahat atau dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Walaupun dia masih muda, tetapi dia mempunyai pilihan di mana dia mengikuti Tuhan atau Allah yang diyakini oleh bapaknya yaitu Yakub. Sehingga dia selalu diberkati dan dia selalu menjadi kesayangan ayahnya. Suatu kali Yusuf bermimpi. Jadi dia tidur dan dia bermimpi, dan ada 2 mimpi yang dia mimpikan. Kemudian dia ceritakan ke saudaranya dan ke ayahnya. Dia bilang sama abang-abangnya ya, aku mempunyai mimpi. Dan apa mimpimu? Kata abang-abangnya sama si Yusuf. Yusuf menceritakan mimpinya. Aku melihat di mimpiku itu kita berada di sebuah ladang. Kemudian kita mengumpulkan berkas-berkas gandum. Dan berkas gandumku berdiri tegak, sementara berkas-berkas yang kalian pegang sujud menyembah berkasku, katanya. Kemudian abang-abangnya pasti ngelihat satu sama lainnya, ini apa-apaan sih ini gitu ya. Kemudian Yusuf bilang lagi, dan mimpiku yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepadaku. Dan seketika itu abang-abangnya merasa, oh maksudmu kamu suatu saat nanti mau jadi raja atas kami, kamu mau jadi pemimpin atas kami abang-abangmu ya. Karena kan pastinya yang lebih tua udah pasti akan merasa direndahkan tuh, atau dia mungkin merasa kok ini anak kecil, atau mungkin ini adean ini gitu ya, adean so merasa paling tinggi dari kami. Tetapi itulah yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada ayahnya juga. Akhirnya ayahnya mengatakan, mimpi apa kamu itu nak, katanya. Masakan aku dan ibumu dan saudaramu yang lain menyembah kamu? Tetapi dalam hati Yakub, ayah Yusuf, dia cuma menyimpan. Jadi dia cuma bilang, ya mungkin itu pastinya dari Tuhan. Bukan mungkin juga ya, pastinya itu dari Tuhan. Kemudian semenjak itu, saudara-saudara dari Yusuf selalu mengejek Yusuf seorang pemimpi. Atau dia bilang, tukang mimpi loh. Atau, tukang mimpi, jangan harap kamu menjadi raja atau pemimpin terhadap kami. Kami kan paling tua. Berjalan waktu,
Pada saat itu si Yusuf juga menceritakan tentang, kalian bisa baca juga di Alkitab, ada di situ diceritakan bahwa abang-abangnya itu suka berlaku yang tidak baik atau curang, dan si Yusuf menyampaikan ke ayahnya, dan ayahnya udah pasti mempunyai firasat bahwasanya abang-abangnya ini pasti membenci Yusuf dan pastinya tidak menyukai Yusuf. Suatu kali si Yakub, bapaknya si Yusuf, membuat sebuah jubah yang maha indah dan dipakaikanlah ke si Yusuf. Dan Yusuf merasa senang. Suatu kali si Yakub bilang, coba kamu pergi ke tempat abang-abangmu, coba kamu lihat ke sana, bagaimana keadaan mereka, baikkah mereka. Dan Yusuf juga membawa beberapa bekal ya untuk ke kakak-kakaknya. Kemudian Yusuf pergi ke Sikem dan dia bolak-balik ya, jalan mana sih abang-abangku sama kambing-kambingnya kok nggak ada di sini gitu. Terus ada orang di situ dan orang itu bilang, kamu lagi mencari apa gitu. Terus Yusuf bilang, aku lagi cari abang-abangku katanya gitu, mengembalahkan ternak kami, tapi kok mereka nggak ada di sini. Oh, tadi mereka pergi ke Dotan. Coba kamu pergi ke Dotan, pasti mereka di sana ada. Kemudian Yusuf pergi ke Dotan dan bertemulah dia dan melihat peternakan atau kambing-kambing itu ya, dan abang-abangnya dari kejauhan. Dan abang-abangnya juga dari kejauhan melihat si Yusuf. Itu Yusuf, kata abang-abangnya. Lihat, dia datang, si pemimpi itu datang. Kemudian Yusuf ya dia nggak dengar, mungkin dari jauh ya, dia hanya seperti polosnya, dia datang sama abang-abangnya, dia memberikan seperti biasa bekal, dan mereka bilang, bagus sekali jubahmu ini, kata abang-abangnya. Kemudian Yusuf, iya, sangat bagus, aku senang, katanya, aku menyukai jubah ini. Kamu dapat dari mana jubah ini? Kemudian Yusuf bilang, oh ini ayah yang memberikan, ayah mereka Yakub. Lalu di situ mereka udah bermufakat, atau kayak semakin bencinya keluar juga, dan mereka bermufakat untuk membunuh Yusuf. Akhirnya Yusuf ditarik sama mereka, abang-abangnya, dia buka bajunya, terus kemudian si Yusuf itu ibaratnya sudah mau mereka bunuh ya. Tetapi Ruben, anak dari Yakub yang paling besar, dia memang pasti tidak suka ya sama si Yusuf ini, tetapi dia tidak ingin Yusuf dibunuh. Akhirnya dia bilang, berhenti, lebih baik si Yusuf ini kita buang ke sumur itu aja. Kemudian Yusuf dimasukkanlah ke sumur ya. Pastinya Yusuf di situ pasti memelas ya sama abang-abangnya. Kalian bayangin, coba kalau misalnya di dalam keluarga itu kalian dibenci dengan saudara kalian, kalian pasti mau dibunuh atau kalian mau dijahatin. Kalian pasti bilang, ampun bang, janganlah begini bang, tolonglah bang, atau ampun kak, janganlah begini, jangan bunuh aku, jangan melakukan hal yang jahat. Tapi abang-abangnya tidak mendengar itu ya. Begitulah kasihannya Yusuf. Dan akhirnya setelah si Ruben bilang seperti itu, akhirnya mereka dengar, oh iya, masukin aja lah ke dalam sumur itu. Akhirnya dimasukkanlah si Yusuf ini ke dalam sumur, dan sumur itu ya untungnya nggak berair lagi, sumur keringnya. Jadi Yusuf dimasukkan ke dalam situ. Dengan sedih Yusuf ya berada di dalam sumur itu. Pastinya dia, karena orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dia berdoa sama Tuhan untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Dan akhirnya si Ruben berpikir, setelah mungkin dimasukkan ke sumur, nanti pada saat mungkin mereka nggak melihat, mau menyelamatkan Yusuf dan mengembalikan ke tempat ayahnya atau ke rumah ayahnya. Tetapi pada saat si Yusuf di dalam sumur, tiba-tiba si Yehuda berkata kepada saudaranya yang lain, katanya gini, lihat itu, ada dari seperti kayak orang pedagang dulu ya, dari Ismail di sini. Mereka mau ke Mesir untuk menjual rempah-rempah, dan si Yehuda bilang, daripada si Yusuf itu kita bunuh atau dia di sumur itu, mendingan kita jual aja tuh ke pedagang-pedagang yang mau ke Mesir itu. Kita dapat duit kan lumayan. Kemudian saudara-saudaranya yang lain tanpa diketahui si Ruben bilang gini, oh iya juga ya, lumayan juga dapat duit kita. Nah akhirnya diangkatlah si Yusuf dari sumur dan dijuallah ke pedagang-pedagang orang Ismail itu. Dan dia dijual, si Yusufnya dijual itu seharga 20 shikal perak. Bayangkan saudara, memang mereka tidak satu ibu ya, tapi satu ayah. Tetapi bayangkan
perlakuan dari saudara-saudaranya itu terhadap Yusuf. Mereka udah mau ngebunuh, sudah mau mencelakakan si Yusuf, dan bahkan sekarang dijual lagi. Aku nggak tahu ya. Makanya zaman sekarang mungkin kalau untuk urusan kecemburuan atau urusan ketidakpuasan dan sebagainya, itu bisa menimbulkan, walaupun mereka satu ayah ya, kalau mau dibilang masih ada darah, satu darah gitu ya, itu bisa menutup mata orang karena kecemburuan atau keegoisan lah kita bilang. Kembali lagi ketidaktaatan sama Tuhan. Kalau orang itu taat sama Tuhan, pasti mereka nggak akan mengeluarkan hal-hal yang jahat seperti itu dengan saudaranya mereka sendiri. Dan akhirnya cerita ini atau kisah ini, si Yusuf dijual dan dibawalah ke Mesir. Pada saat itu si Ruben balik ke sumurnya, dia lihat adiknya. Loh, kok nggak ada si Yusuf ini? Kemana dia gitu ya? Kemudian si Ruben bilang sama saudara-saudaranya, kok si Yusuf nggak ada lagi di sumur? Dia koyakkan bajunya ya. Kalau aku baca di kisah-kisah di Alkitab, mereka itu sering mengoyakkan bajunya pada saat mereka mendengar kabar buruk atau kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang benar-benar itu mencengkram kehidupan ya, atau menakutkan. Jadi mereka itu seperti kayak menyesali atau seperti bersedih hati atau seperti meratap. Nah, itu mereka simbolnya itu yang aku selalu baca itu seperti kayak mengoyakkan jubah, atau itu seperti jubah itu kan kayak kehormatan ya. Seperti itu kayak kita sobek-sobek jubahnya itu kan kayak kita itu kayak udah nggak ada harganya gitu. Kayak kita itu orang yang orang pengemis atau orang yang gelandangan, mereka tuh bajunya lusuh dan compang-camping. Seperti itulah, seperti kehinaan itulah yang ditunjukkan bahwasanya aku sedih, aku ini sudah terhina, aku untuk apa lagi artinya hidup ini, seperti itu ya. Jadi dia bilang, kemana adikku gitu, apalah artinya lagi ini seperti ini gitu ya, si Ruben. Dan saudaranya yang lain bilang gini, udahlah ambillah bajunya itu, kita potong aja nih salah satu kambing ini dan kita celupkan jubah adik kita ini, si Yusuf ini, supaya kita bilang aja nanti sama bapak si Yusuf itu diterkam binatang buas gitu, supaya dia nggak marah kalau kita memperlakukan si Yusuf seperti itu, kata abang-abang yang lain. Jadi mereka melakukan seperti itu. Kemudian mereka bawalah jubahnya si Yusuf ini. Dia bilang gini, bapak, katanya, apakah ini bajunya si Yusuf? Dia lihat terus ada darah-darah lagi ya. Bagaimana lah ayahnya ya, seorang ayah ya. Mungkin aku belum punya anak dari rahimku sendiri, tapi aku membaca Alkitab ini dengan apa ya dibilangnya, aku mungkin bersedih hati gitu ya. Bagaimana seorang ayah melihat baju anaknya gitu berlumuran darah. Seperti aku bilang, aku belum punya anak yang dari rahimku, tapi pastinya aku mempunyai saudara-saudara yang ada anaknya ya, dan pastinya aku pun menyayangi mereka seperti anakku sendiri. Dan ayahnya pasti sedih ya. Wah, apalagi itu si Yusuf itu adalah anak kesayangan Yakub. Itu adalah anak kesayangannya si Yakub ya. Yusuf ini sudah ya ibaratnya di hatinya si Yakub ayahnya. Dan tiba-tiba dia yang menyuruh untuk melihat kakaknya gitu loh. Bayangkan kalian yang menyuruh anak kalian ke suatu tempat atau apa, tiba-tiba kalian cuman dapat pakaiannya dengan berlumuran darah. Coba kalian pikirkan itu. Begitulah sedihnya pada saat itu si Yakub. Dan Yakub pastinya juga sedih ya, dia mengoyakkan juga jubahnya. Anakku kemana gitu loh. Dia pasti menyalahkan dirinya pasti pada saat itu, karena dia yang suruh gitu loh. Kok jadi tiba-tiba ibaratnya cuma hanya baju. Kalau mayatnya ketemu sih nggak apa-apa, ini cuman baju doang gitu loh. Yakub bersedih hati, dia meratapi kehilangan Yusuf anaknya, dan kemudian anak-anaknya yang lain ya, laki-laki dan perempuan, memberi penghiburan kepada si Yakubnya. Tetapi Yakub tidak mau mendengarkan karena dia bersedih hatinya itu ya sangat-sangat terpukul sekali gitu loh. Setelah beberapa hari akhirnya Yakub juga merelakan anaknya Yusuf. Sorry, aku jadi terbawa ini, jadi nangis. Kemudian si Yusuf berada di Mesir dan
pedagang dari orang-orang Ismail itu menjual ke Potifar. Potifar ini adalah kepala pengawal raja, atau kalau zaman sekarang kepala, mungkin kalau tertinggi di Indonesia itu ya kepala polisi atau kepala prajurit gitu ya, atau kita bilang yang jenderal-jenderal lah gitu ya. Nah, dia dijual ke salah satu jenderal situ. Dan si Yusuf memang anaknya memang dasar orang bagus ya. Seperti pepatah mengatakan, kalau emas dibuang kemanapun ya, sekalipun dibuang ke Siteng, kalau udah namanya emas, dia tetap adalah emas. Dan orang pasti akan mencari emas itu gitu, walaupun di tempat yang kotor mereka akan ibaratnya usahakan tuh dapat itu emas itu gitu ya. Dan akhirnya si Yusuf ini dibawalah sama si Potifar ini ke rumahnya. Kemudian Potifar ini melihat setiap hari Yusuf bekerja dengan baik, rajin. Potifar pastinya ya jenderal, orang jenderal pasti di Indonesia aja udah pasti adalah ya, pasti ada usahanya, pasti ada ini urusan. Dan begitu juga pada saat itu si Potifar ini juga mempunyai ladang, mempunyai budak-budak pastinya, dan banyaklah yang harus diurus. Tetapi karena ada Yusuf di situ, jadi Yusuf itu kerjanya bagus, dia itu ya pasti orang yang diberkati. Karena Tuhan selalu melindungi dia dan memberikan akal budi, hikmat, kebijaksanaan, sehingga Yusuf itu bisa mengatur semuanya dengan baik dan benar. Dikatakan di Alkitab itu, si Potifar cuma hanya mengurusi makanannya aja gitu. Selama si Yusuf ada di rumah itu, dia cuma hanya ngurusin makan doang. Jadi bagian ladang, budak-budak, dan sebagainya diurus sama si Yusuf ini secara detail ya, secara lengkap gitu, sehingga dia merasa puas gitu dan tidak ada sesuatu pun yang kurang. Artinya di rumah itu si Yusuf itu seperti lebih berkuasa daripada Potifar, karena ya kepercayaannya sekali gitu loh. Dan tentunya si Yusuf bukan hanya dia pintar, diberkati Tuhan, tetapi dia seorang pemuda yang tampan, gagah dan tampan. Kalian pasti udah tahu ya, namanya orang muda tampan ya, udah pasti disukai semua wanita. Kalau orang mungkin zaman sekarang banyaklah fansnya, atau banyak orang-orang menyukai si Yusuf ini gitu, seperti kayak model gitu ya, atau mungkin dia tuh seperti atlet kah yang gagah perkasa, dan ya tabiatnya juga sangat-sangat baik. Suatu kali si istri dari Potifar ini melihat si Yusuf dan dia birahi akan si Yusuf. Jadi di sini ya kita menyadari juga bukan hanya laki-laki saja birahi ya sama perempuan, tapi perempuan juga bisa birahi dengan laki-laki. Seperti aku bilang, aku juga manusia yang punya kelemahan, kekurangan, tetapi sekali lagi aku bilang di sini, setiap aku membaca Alkitab ini adalah suatu pelajaran yang bukan hanya untuk mungkin kalian yang mendengarkan, tetapi ini untuk pribadi aku sendiri. Karena yang namanya nafsu itu udah pasti sama siapa aja pastilah ya. Kalau orang melihat sesuatu yang cantik, sesuatu yang ganteng, sesuatu yang gagah perkasa dan ini dan kaya sebagainya gitu ya, pasti kalian akan seperti kayak terpesona gitu. Aku terpesona dengan kakak ini, aku terpesona dengan abang ini, seperti itu. Jadi si istrinya si Potifar ini juga birahi dan terpesona dengan ketampanan si Yusuf, dan dia mencoba untuk merayu Yusuf agar tidur dengannya. Dan di sini si Yusuf adalah orang, aku bilang adalah seorang pemuda yang bukan kaleng-kaleng. Aku bilang di situ kenapa bukan kaleng-kaleng? Kalau kita bilang bukan yang biasa gitu. Dia itu adalah pemuda yang benar-benar taat dengan Tuhan. Sekalipun istri, kalau istri pejabat udah pasti cantik ya, walaupun mungkin umurnya nggak semuda Yusuf, tapi pasti dia neces lah. Zaman sekarang istri-istri orang kaya atau istri-istri pejabat atau istri-istri yang punya uang, pasti dia akan luluran, salon, atau dia akan merawat dirinya dengan baik dan pasti akan terlihat cantik juga ya. Dan si Yusuf ini berkata seperti ini, tidak mau katanya ya, pada saat si istrinya si Potifar ini bilang, ayolah tidur denganku. Si Yusuf bilang, Potifar suamimu menyerahkan seluruh
rumahnya, kepercayaan itu kepadaku, ladangnya dan semuanya. Aku yang berkuasa atas itu semua. Tetapi satu yang dia tidak berikan kepadaku, yaitu kamu. Kamu adalah istri Potifar. Bagaimana mungkin aku bisa jahat di mata Tuhan dan aku pun akan berdoa kepada Tuhan? Itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Yusuf pergi, dan dikatakan di Alkitab, kalian bisa baca, itu bukan hanya sekali sih istrinya Potifar itu mengajak Yusuf tidur dengannya. Istrinya mengajak dia berkali-kali. Kalian baca di situ, bayangkan berkali-kali ya. Kalau mau zaman sekarang, atau mungkin ya orang bilang gini ya, ah laki-laki sama aja gitu, atau ah laki-laki itu sama kayak kucing, atau bakalan mereka tuh seperti dikasih kucing mana yang nolak bangke, atau seperti itu ya. Pasti kalian sering dengar ya itu kata-kata itu. Tetapi ternyata di Alkitab kalau kalian baca, Yusuf ini berbeda sekali dengan laki-laki zaman sekarang mungkin ya, atau mungkin ada Yusuf yang zaman sekarang yang selalu setia dengan istri dan keluarganya. Kalau kalian punya atau kalian lihat seperti itu, pasti kalian sangat-sangat bangga juga ya. Wow, ini laki-laki yang benar-benar setia seperti itu. Suatu kali si Yusuf ini seperti biasa kerja, dan dia menyiapkan semua yang di rumah itu ya, peralatan segala macam. Dan pada saat itu juga orang tidak ada di rumah Potifar ya. Potifar pasti lagi kerja dan budak-budaknya mungkin lagi di ladang dan sebagainya. Si istrinya Potifar ini mengajak si Yusuf lagi untuk tidur dengan dia. Tetapi si Yusuf tidak mau, dan pada saat itu mungkin karena nggak ada orang kali ya, jadi si istri Potifar ini lebih ganas gitu, lebih agresif. Dia tarik bajunya gitu ya. Kemudian si Yusufnya itu lari, dan dia itu lihat tinggalin gitu kan, bajunya ditarik, jadi dia buka langsung dia lari keluar. Si istri Potifar itu memang namanya jahat ya. Kalau aku mau bilang ya, kalau orang itu begini loh, kalau orang itu udah jahat itu memang jahatnya bener-bener jahat lah, dan gak ada sesuatu yang baik jadinya. Kalau mungkin orang yang melakukan kejahatan itu ya, dengan dia aslinya, misalnya kita bilang aslinya dia tuh baik, tapi kan banyak terjadi contohnya tindakan yang jahat, atau katakanlah ada perlakukan di pemerkosaan dan sebagainya, pasti mungkin terjadi pembunuhan. Jadi karena dia didesak, kalau itu kan memang dia orangnya baik aslinya, jadi dia karena untuk melindungi dirinya ya. Dan kalian pasti akan lihat di hukum itu sudah pasti yang namanya untuk melindungi diri itu pasti ada yang dinyatakan bebas kalau untuk pengadilan, karena dia melindungi diri. Aslinya bukan jahat lah orang itu gitu loh. Tetapi kalau memang dia orang jahat yang benar-benar jahat, itu tuh udah dia bikin jahatin sekali, ini jahat lagi dia. Jadi ibaratnya kejahatan yang satu ditutupi lagi dengan kejahatan, atau kebohongan yang satu ditutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Makanya kita di sini belajar untuk jauhkanlah itu ya. Kalaupun memang pernah terjatuh, jangan lagi lah buat-buat kayak gitu. Karena hidup ini cuma sekali, kita harus benar-benar bertobat dan meninggalkan hal-hal yang jahat yang dulu-dulunya. Pada saat si istrinya Potifar itu, dia teriak, dia bilang, tolong saya, tolong. Kemudian orang-orang yang lain atau budak-budaknya udah pada datang dan mendengar mungkin ya, dan pada bilang, ada apa? Dia bilang, lihat ini si orang Ibrani itu, karena Yusuf kan orang Ibrani ya. Mereka bilang suaminya ya, suamiku membawa orang Ibrani itu ke rumah, dan lihatlah dia mau memperkosaku. Lihat ini jubahnya, karena aku maksudnya mau melepaskan diri dan akhirnya jubahnya tertinggal gitu, dia bilang gitu. Lihat ini, sebelumnya si istrinya itu sebelum datang orang, dia udah koyain dulu bajunya biar kelihatan dia itu dipaksa gitu ya. Jadi benar-benar dia jahat lah ya. Akhirnya yang lain juga percaya, wah itu jahat sekali. Dan si Potifar juga datang, dan si istrinya ini juga mengatakan hal yang sama. Si istrinya ini mengatakan sama si suaminya, lihat nih si Yusuf itu kau bawa ke sini, ternyata dia lihatlah dia mau memperkosaku, lihat ini bajunya, lihat bajuku sudah sobek segala macam. Kalau sebenarnya gini deh, kalau kita lihat orang baik tiba-tiba ada di fitnah gitu, pasti kita pun nggak segampang itu juga percaya. Pasti dia langsung
bener nggak sih gitu ya. Tapi karena dia lihat seperti itu istrinya, dan dia pergi mencari Yusuf, dan ditangkaplah Yusuf ini, dan dia tanya, apakah kamu melakukan itu terhadap istriku, katanya. Terus si Yusuf bilang, aku tidak melakukannya Tuhan, katanya gitu. Si Yusuf bilang lagi, jika aku melakukannya itu, aku tidak layak bagi Tuhan, katanya. Bagi Tuhan, maksudnya sama Tuhan yang disembah dia. Karena Yusuf ini benar-benar hidup itu dengan kasih karunia Tuhan ya. Ibaratnya dia itu bergaul dengan Tuhan. Gaulnya itu berdoa sama Tuhan. Ya sama seperti kita kayak bicara. Mungkin kalau orang bilang, maksudnya bergaul gimana sih gitu. Tapi kalau orang yang hidup dan bergaul dengan Tuhan, artinya dia selalu doa. Seperti aku sekarang ini ya. Aku seperti di video-video aku, mungkin kalian sudah pernah dengar atau lihat atau apalah itu ya. Pastinya aku setiap bangun pagi, aku doa sama Tuhan, kayak ngobrol gitu ya. Tuhan, terima kasih, aku udah bangun pagi ini, aku sehat, terima kasih Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk hidup seperti itu ya. Jadi seperti itulah, kayak nafas jadinya. Jadi kayak kita itu bangun itu kayak bernafas, untuk oksigen itu kayaknya Tuhan deh gitu. Kayak tanpa Tuhan itu kayaknya hampa hidupku ini gitu. Kayaknya nggak ada artinya gitu. Si Yusuf ini hidup itu bergaulnya itu seperti itu. Dia doa sama Tuhan, makanya dia selalu diberkati Tuhan. Walaupun dia ibaratnya dibuang gitu, dicampain gitu loh. Mesir itu kan bukan tempat dia. Mereka kan di Kanaan. Ibaratnya dia dibuang ke luar negeri atau di tempat yang lain, terasing gitu. Tapi dia memegang teguh tetap dengan Tuhan. Ibaratnya dia mencari Tuhan, dia nggak meninggalkan Tuhan ya. Si Potifar bilang gini sama Yusuf, aku harus memenjarakan kamu. Akhirnya si Potifar memasukkan si Yusuf ke penjara. Dan di penjara si Yusuf itu berdoa sama Tuhan bahwasanya dia tidak melakukan hal itu, dan biarlah Tuhan menyertai dia ya. Dan Yusuf, ya itu lagi, kembali lagi, kalau memang udah emas, sekalipun udah dijual ke tempat terasing bagi dia, dan kemudian sekarang dimasukkan lagi ke penjara, padahal dia tidak melakukan hal itu. Bayangkan seorang pemuda yang udah, kalau kata bilang, ih ngapain sih, udah tidur aja segala macam tuh kan, jadi dimasukin ke penjara. Dan pasti iblis akan gitu ya. Ibaratnya itu kan gratis dikasih, tapi Yusuf tidak mau yang segampang itu dia menerima. Karena itu kembali lagi seperti inilah, dilihat tuannya atau tidak dilihat, dia mempunyai integritas yang baik, komitmen untuk menjaga kesucian dia, dan dia tidak yang seperti aku bilang tadi ya, dia tidak mempunyai hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Selama di penjara dia melakukan hal yang baik. Pastinya kan di penjara juga ada yang namanya ya masak, melakukan ini dan itu, dan salah satu orang yang turut membantu sehingga kepala penjara tersebut menyukai Yusuf, dan Yusuf pun akhirnya dijadikan kepala maksudnya kalau ada tahanan-tahanan, si Yusuf lah yang bantuin si kepala tahanan itu gitu. Jadi meringankan karena dilihat Yusuf ini memang orang baik gitu, dan si Potifar udah bilang mungkin ke kepala penjara ini, sebenarnya ini orang baik, tapi karena kejadian ini aku ya pastinya si Potifar aku nggak tahu juga gitu. Pastinya Yusuf memang orang yang baik, dan dia menunjukkan juga di penjara, dan akhirnya dia jadi kepala tahanan untuk membantu ya. Dia tetap menjadi tahanan di situ, tapi dia membantu. Segala apapun dipercayakanlah ke Yusuf di tahanan itu. Suatu kali si ahli roti atau juru roti dan juru minum raja mungkin mengalami kesalahpahaman atau terjadi masalah ya, sehingga mereka dimasukkanlah ke penjara, dan tapi mereka belum dihakimi atau belum diputuskan hukumannya itu. Kemudian si juru minum dan juru roti itu berada di penjara, dan kepala penjara mengatakan kepada Yusuf, ini ada tahanan baru, mereka adalah juru minum dan juru roti. Jadi kalian tolong untuk memperlakukan mereka atau melayani mereka dengan baik, karena mereka belum diputuskan siapa yang bersalah gitu ya. Si Yusuf ini datang melihat, dan ya pastinya dilayani ya di penjara itu. Dan suatu kali si juru minum dan juru roti ini bermimpi, dan mereka nggak ngerti apa sih artinya mimpi itu gitu. Si Yusuf pada saat mengunjungi mereka, melihat mereka kok susah hatinya ya, kayak mungkin mukanya muram gitu ya. Kalau kita mimpi buruk pun pasti kita akan muram ya mukanya ya. Dulu aku waktu aku mimpi giginya copot itu, aku takut, karena ada yang bilang kalau mimpi giginya copot terus pasti ada yang meninggal lah segala macam. Jadi kita tuh seperti kayak aduh takut gitu. Makanya kadang-kadang sih zaman dulu itu ya kita nggak ini. Sekarang karena sudah bergaul dengan Tuhan atau kita dekat dengan Tuhan, kita lebih
ya pokoknya segala apapun di dalam tangan Tuhan udah pasti akan aman. Dan ya dalam artian gini, di Alkitab juga dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menyertaiku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dalam dunia ini kita itu pun nggak perlu yang ya takut, itu manusia ya. Tetapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita tuh punya hikmat gitu. Dan Tuhan itu selalu akan mengatakan, tenang anakku, pasti gitu ya. Pasti akan ada itu suara-suara Tuhan yang mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Nah, si Yusuf ini bilang seperti ini, kalian mimpi apa? Kata si Yusuf sama si juru minum dan juru roti. Juru minum dia bilang cerita. Dia bilang, aku ada melihat pokok anggur dan ada 3 cabang, dia bilang. Kemudian mengeluarkan tunas bunga gitu, dan kemudian langsung ada anggur. Di situ aku langsung ambil peras anggurnya, lalu aku ada piala Firaun, atau itu mungkin gelasnya si Firaun. Dia peras anggurnya, dia taruh di gelasnya. Kemudian dia kasih sama si Firaun untuk diminum. Kemudian si Yusuf bilang gini, itu artinya 3 cabang adalah 3 hari lagi akan diputuskan kamu untuk nasibmu gitu ya. Atau ibaratnya keputusan dari Raja Firaun itu 3 hari lagi katanya. Jadi kamu akan dinaikkan si Firaun dan kamu akan dikembalikan ke posisimu yang semula, katanya gitu. Kemudian si juru roti bilang, aku bermimpi juga, katanya. Mimpiku begini. Jadi dia menjunjung 3 bakul, itu panganan ya, atau makanan ya, karena dia juru roti ya di kerajaan. Pasti dia sudah terbiasa membuat roti ya. Dan dia menjunjung roti itu, 3 bakul itu, tetapi burung-burung ya memakan makanan atau roti-roti yang ada di atas bakulnya. Kemudian si Yusuf mengatakan, arti mimpimu itu seperti ini, katanya. Dalam 3 hari lagi juga kamu akan mendapat keputusan, katanya. Dan kamu akan ditinggikan sama si Raja Firaun juga, tetapi kamu akan digantung, katanya. Dan burung-burung akan memakan tubuhmu, atau mungkin mayatnya gitu ya, setelah dia digantung. Sangat sedih sekali ya. Akhirnya ya kalau orang dia cerita kayak gitu udah pasti benar nggak sih atau benar nggak sih gitu ya. Tetapi Yusuf menceritakan seperti itu, dan singkat cerita 3 hari berikutnya terjadilah apa yang dikatakan oleh Yusuf ya. Tapi sebelumnya waktu itu si Yusuf bilang gini sama si tukang juru minum, kalau kamu nanti sudah dikembalin, ingat aku ya, katanya. Nanti kamu bantulah supaya aku keluar dari penjara ini, karena aku tidak melakukan kesalahan, kata Yusuf. Ternyata mungkin namanya orang ya. Orang itu kalau udah di atas itu lupa ya, suka lupa ya. Nah, terjadilah hal yang lupa itu di si juru minum. Ternyata Tuhan gak akan diam ya. Memang kalau kita orang, makanya lakukan aja lah yang baik. Pokoknya gak usah pernah kita menyesal melakukan hal yang baik, karena Tuhan itu melihat ya ketulusan hati kita. Akhirnya si juru minum dikembalikan ke posisinya semula. Kemudian si juru roti juga digantung, dan terjadilah apa yang seperti yang dikatakan si Yusuf ya. Pada suatu kali si Raja Firaun bermimpi, dan si Raja Firaun ini tidak tahu artinya. Kemudian dia panggil lah orang-orang pintar. Kalau zaman dulu mungkin ahli-ahli kitab atau apa seperti itu, ahli masa depan, atau mungkin ahli ini ahli itulah gitu ya, dipanggil lah. Dan tidak ada satupun yang mengerti akan mimpi itu. Dan kemudian si juru minum itu mendengar hal itu, dan dia bilang kepada Firaun, Raja, ada seorang yang mengetahui arti mimpi. Dia adalah Yusuf yang dipenjara. Kemudian dia ceritakan, pada saat aku di penjara, aku dan juru roti bermimpi, dan kemudian dia menceritakan artinya, dan semua yang dia katakan itu tepat adanya. Kemudian raja berkata, oh bawa aja dia ke sini gitu. Dan setelah si Yusuf dibawa, si Yusuf mencukur ya namanya di penjara ya nggak rapi gitu, tapi pada waktu menghadap raja dia rapikan ya semuanya. Sama lah kalau zaman sekarang raja itu kalau di Indonesia ya presiden ya. Kalau masuk ke istana, dipanggil ke istana, pasti yang aku dengar-dengar ya atau lihat di YouTube pasti rapi ya, nggak boleh pakai jeans, nggak boleh pakai ini, pokoknya rapi lah, neces lah ya, yang sopan gitu. Nah, pada saat dia dipanggil ke istana, dan di situ raja menceritakan, aku bermimpi dan tidak ada seorang pun yang mengetahui mimpiku itu, katanya. Jadi apalah mimpi Tuhan itu, kata Yusuf. Kemudian Firaun menceritakan mimpinya, katanya,
ada 7 ekor lembu keluar dari sungai Nil dan mereka makan rumput. 7 ekor lembu ini adalah lembu yang gemuk. Kemudian dia bilang ada lagi 7 ekor lagi lembu tapi yang kurus. Kemudian lembu yang kurus ini memakan lembu yang gemuk-gemuk ini. Kemudian mimpiku yang kedua, ada tunas atau seperti kayak batang padi kita bilang atau padang gandum, keluar 7 bulir dan bulir itu gemuk berisi, dan 7 bulir juga ada tumbuh juga tetapi yang kosong. Kemudian 7 bulir yang kosong ini memakan 7 bulir yang gemuk ini, katanya, yang berisi ini. Kemudian aku terbangun, apa artinya? Kemudian Yusuf bilang, sebenarnya yang mengartikan mimpi ini bukan hambamu Yusuf ini, katanya. Dia merendahkan diri ya. Yang mengartikan mimpi tuanku itu adalah Tuhan Allahku sendiri, katanya. Kemudian si raja bilang, apa artinya Yusuf, katanya. Arti kedua mimpi tuanku raja itu adalah sama, katanya. Dalam 7 tahun di Mesir akan ada masa panen atau masa kelimpahan ya. Jadi 7 tahun itu kelimpahan, menghasilkan terus gitu. Dan setelah 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun lagi adalah masa kelaparan atau nggak panen lagi gitu, ibaratnya kering. Jadi sungai Nil itu kering dan berkurang dan dia nggak bisa mengairi ke irigasi sawah-sawah yang, atau katakanlah kita bilang sawah ya, tapi mereka kan gandum ya, tidak bisa mengairi ke tanaman-tanaman di Mesir gitu. Kemudian si raja bilang, kalau begitu apa kata Tuhanmu atau apa kata Tuhan Allahmu jalan keluarnya atau solusinya apa jadinya, katanya gitu. Kemudian Yusuf bilang, tuanku raja lebih baik mencari seorang yang cakap untuk mengurus keperluan atau seperti kayak mau mengumpulkan berkas-berkas gandum, seperti kayak ngurusin kalau di Indonesia mungkin urusan beras ya, bulog lah ya. Jadi harus, katanya gini, ibaratnya mungkin si Yusufnya ngomong sama presiden, Pak Presiden harus cari seorang yang cakap untuk ngurusin bulog supaya di Indonesia itu nggak kekurangan bahan makanan, beras gitu. Itulah yang disarankan dan itu jawaban dari Tuhan ya pastinya ya. Kemudian raja bilang, dan feelingnya raja udah pasti ini orang yang cakep pasti kan gitu. Kemudian si Raja Firaun memutuskan untuk mengangkat Yusuf yang tadinya dia seorang tahanan, dia mengangkat Yusuf menjadi kepala atas Mesir ya, ibaratnya orang kedua dari raja gitu. Jadi kayak kalau kita bilang tangan kanan ya. Lalu Firaun menamai Yusuf Jafnat Pa'aneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepada Yusuf menjadi istrinya. Puji Tuhan sekali. Itulah bergaul dengan Tuhan itu, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kita harus ingat itu, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi mungkin kita mengalami rasa penderitaan, atau kadang-kadang mungkin pilihan kita salah, atau mungkin kita nggak menang, atau kita nggak lulus dan sebagainya. Mungkin kita mikir gini, aduh gimana sih Tuhan ini, aku udah belajar keras gini-gini. Kadang-kadang kita mikirnya gitu ya, tetapi kan seperti dibilang sama Tuhan di Alkitab juga, rancanganmu bukan rancanganku dan jalanmu bukan jalanku. Jadi kadang kita tuh mikirnya masih di sini gitu, tapi Tuhannya udah jauh ke sana. Jadi Tuhan itu jauh sekali mikirin yang terbaik buat kita. Tapi kita tuh mikirnya di sini aja, baiknya di sekitar sini, karena kan kemampuan kita atau rancangan kita atau pemikiran kita atau pengetahuan kita itu nggak bisa sejauh Tuhan. Jadi apapun, makanya di dalam hidup ini setiap permasalahan kita cukup bilang sama Tuhan, aku mau Engkau bentuk. Tuhan, dalam keadaan seperti ini bantu aku supaya aku dapat menyelesaikan masalah, atau bantu aku supaya aku dapat menyelesaikan tugas-tugas ini. Udah gitu aja. Karena sebagai manusia kita nggak bisa yang kayak Tuhan bisa ngelihat sampai ke kepanjangan atau ke yang masa depan kita. Tapi selama kita bersama Tuhan, yakinlah selalu cerah. Dan dalam arti cerah ini begini ya, seperti yang dibilang, sekalipun di dalam kekelaman atau di dalam seperti aku ya, waktu yang aku sakit itu, di dalam sakit pun Tuhan itu memberikan rancangan yang terbaik. Aku nggak pernah nyangka aku diperpanjang umurku sampai sekarang, karena banyak orang ya ibaratnya sehat pun orang sekarang kadang-kadang tiba-tiba dia meninggal, mungkin kecelakaan kah, atau mungkin karena ini dan itu. Jadi kita kalau udah namanya kematian itu, kita nggak bisa yakinkan kapan hidup ini. Yang pasti makanya setiap kita hidup ini usahakan
selalu sama Tuhan ya, selalu dekat-dekat dengan Tuhan gitu. Dalam artian kita itu kapanpun masa kita selesai, tapi kita udah dekat dengan Tuhan. Dan Yusuf diangkat menjadi orang kedua dari raja atau tangan kanannya raja, dan Yusuf pada saat itu berumur 37 tahun. Jadi hebat juga ya. Aku juga berusia 37 tahun, dan puji Tuhan ya, aku dipakai Tuhan untuk menceritakan tentang kasih Tuhan ya, karena selama ini juga aku ingin sekali kayak pengen menceritakan tentang kasih karunia Tuhan, bukan hanya dari pengalamanku waktu aku sakit, tapi ya seperti ini, aku suka berbagi. Dalam Alkitab juga dikatakan ya, firman Tuhan bilang, beritakanlah Injil, beritakan kepada orang-orang yang tidak tahu. Jadi aku bersyukur sekali aku bisa saat ini untuk memberitakan Injil Tuhan, menyampaikan ke kalian, ke teman-temanku, atau siapapun yang dengarkan. Kasih Tuhan itu nyata ya, nyata. Bukan hanya dalam hidupku, dan bagi kalian yang mau dekat-dekat dengan Tuhan atau bergaul dengan Tuhan, atau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, menyenangkan hati Tuhan, pasti akan ada berkat yang indah, atau sesuatu yang benar-benar itu tidak hampa ya. Kita itu dekat dengan Tuhan itu tidak ada kosong, tidak ada, semuanya itu terisi penuh, hati kita itu penuh berkelimpahan ya. Jangan kalian pikir materi terus ya. Jadi bersama dengan Tuhan itu hati kita merasa penuh. Kenapa aku bilang? Karena kalau aku baca juga beberapa di artikel atau apa, kadang-kadang banyak orang kaya atau banyak orang yang punya uangnya, mereka tuh merasa kosong, merasa tidak lengkap, merasa ini gitu, kayak kosong gitu. Tapi kenapa orang yang tidak mempunyai uang, atau katakanlah mereka orang yang miskin lah kita bilang, mereka itu penuh, mereka itu hidup bersyukur. Jadi kadang kita memang uang itu perlu untuk biaya ini dan itu. Tapi kalau kembali lagi aku bilang, kalau cuman uang aja kita pikirin di kepala kita ini, it's not help you, aku bilang. Itu nggak membantu kamu sepenuhnya ya. Jadi pokoknya cukupkan apa yang ada padamu. Itu aja jawabannya. Cukupkan. Cukup bisa makan hari ini. Cukup sehat. Cukup ini ya gitu ya, bukan cukup beli mobil yang ini, atau udah ada pun mobilnya beli lagi atau segala macam, bukan kayak gitu juga. Jadi cukupkan apa yang ada padamu, karena kalau kamu punya ini punya itu, kurang-kurang terus. Sifat manusia itu selalu bilang kurang, tetapi kita harus mengatakannya cukup. Jadi kita harus bersyukur. Makanya bilang bersyukurlah dalam segala hal, kata Tuhan. Bukan hanya karena kamu pada saat lagi diberkati atau apa, tapi pada saat kamu juga lagi sakit atau apa, bersyukur. Memang nggak mudah, aku katakan sama kalian, gak mudah. Tapi kalau kamu bilang berserah sama Tuhan, Tuhan aku mau dibentuk, Tuhan aku mau Tuhan, apapun yang engkau bilang, apapun yang engkau suruh, apapun yang engkau mau dalam hidupku, aku mau Tuhan, bentuklah aku. Tuhan benar-benar membentuk. Tuhan benar-benar gak ecek-ecek ya. Tuhan itu gak pernah bohong-bohong yang tidak ya. Jadi selama kalian benar-benar ya setia sama Tuhan, ya kembali lagi aku bukan sempurna, tetapi kembali lagi aku bilang, aku mau dibentuk sama Tuhan. Dengan segala masalah, dengan segala apapun aku mau dibentuk, sehingga Tuhan memampukan aku untuk berdiri tegak ya, untuk berdiri menghadapi masalahku. Kemudian Yusuf diangkat menjadi kepala di Mesir ya, untuk ngurusin bahan makanan, karena dia harus mengumpulkan 1/5 dari hasil panen selama 7 tahun itu di gudang, katakan di gudang, atau kayak di Indonesia di bulog lah ya, urusan beras-beras gitu. Dia mengumpulkan 1/5 itu selama 7 tahun, karena 7 tahun akan ada yang namanya kelaparan, dan mereka bisa ada stok gitu loh. Jadi kayak ngumpulin stok dulu, menyiapkan untuk hal-hal yang tidak menghasilkan nantinya. Sebelum datang tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Kemudian di tanah Kanaan juga terjadi kelaparan yang hebat ya. Setelah masa 7 tahun itu, si Yusuf itu sudah selesai ya, siap mengumpulkan berkas-berkas gandum sebanyak mungkin. Sampai kalau dibaca di Alkitab itu, orang pun udah jadi nggak ngitung lagi karena udah saking banyaknya gitu.
Nah, ternyata di Kanaan, di tempat si Yakub dan keluarganya, mereka kekurangan makanan karena udah kelaparan, udah nggak ada lagi yang bisa, maksudnya menghasilkan gitu ya. Jadi untuk gandum mereka nggak punya. Akhirnya si Yakub bilang sama Ruben dan anak-anaknya yang lain, bilang gini, pergilah kalian ke Mesir, karena kan pasti ada desas-desus kan di Mesir itu ada yang menjual gandum. Pasti di situ mereka sudah menyediakan, jadi kalian bisa beli ke sana. Kemudian si Yakub menyuruh anak-anaknya dan dia bilang, pergilah kalian semua kecuali si Benyamin. Karena Benyamin ini adalah adik si Yusuf yang satu ibu ya, dari Rahel ya. Jadi si Yusuf bilang gini, janganlah bawa si Benyamin itu katanya, karena si Yusuf anakku dari ibunya Rahel sudah ibaratnya sudah nggak ada lagi, sudah mati. Jadi jangan lagi kalian bawa dia itu, karena si Benyamin ini sangat dikasihi sama bapaknya, jadi nggak mau lagi, dia takut. Jadi abang-abangnya kalian aja lah katanya. Kemudian si Ruben dan adik-adiknya yang lain ya, Lewi, si Dan, si Gad dan lain-lain, dia pergi ke Mesir dan mereka membeli gandum. Dan pada saat itu si Yusuf melihat, udah tahu dia udah kenal, tapi kan namanya Yusuf udah mulai pakaiannya udah neces lah pasti ya, udah dirawat ya, udah ya. Kadang-kadang orang bilang gini, kok si Uli beda sih, rapi gini. Mungkin karena lebih tepatnya itu ya karena kita make upan ya, kali gitu ya. Kalau bagi kalian juga yang di sana juga, kalau kalian pun make upan, kalian juga kelihatan beda kok. Kalau aku nggak make up juga ya sama aja juga, mukanya muka embok-embok juga. Jadi ya pada saat itu abang-abangnya nggak kenal. Karena kan si Yusuf udah neces, udah ganteng, udah rapi gitu. Jadi Yusuf melihat, sebenarnya Yusuf udah, hatinya itu udah ini ya, ngelihat abang-abangnya ya. Bagaimana lah waktu itu, kalau mau diingat waktu kejadian dia dijual, dimasukkan ke sumur itu ya, diperlakukan gak adil itu ya. Ya pokoknya itu, aku tadi kalian udah lihat aku udah sampai yang meneteskan air mata, yang apalagi yang setelah dibawa baju itu sama bapaknya itu, aku baca itu pun sedih gitu. Kalau kita menyelami benar-benar itu tuh benar-benar ngeri lah, kalau apalagi anak ya gitu. Jadi Yusuf itu melihat saudaranya, apalagi nggak usah lah saudara, orang yang menyakiti kita itu kayaknya kita kalau lihat, ih ini orang gitu ya kali ya. Kalau bagi kita yang seperti aku bilang, yang tidak bergaul dengan Tuhan, kita itu pasti ada yang namanya kebencian ya, kebencian. Ada yang namanya mau balas dendam, ada yang namanya gitu, kegeraman dan sebagainya ya. Tetapi kalau kalian bersama Tuhan itu, kita akan mengeluarkan buah-buah yang manis. Kita akan mengeluarkan hati yang bersuka cita. Kita akan mengeluarkan sesuatu yang benar-benar di luar dari pikiran manusia gitu. Nah, pada saat itu si Yusuf langsung bilang dengan abang-abangnya, tapi abang-abangnya nggak kenal dia bilang, kalian pasti pengintai katanya. Terus pengawal, bawa mereka. Kemudian si Yusuf berbicara sama mereka. Kalian pasti mata-mata, kata Yusuf. Si abang-abangnya bilang, enggak, kami enggak mata-mata, katanya. Kemudian mereka itu langsung menyembah ke Yusuf ya. Dan kalian pasti ingat ya, seperti mimpinya tadi. Kejadian yang mimpi dia bilang katanya, dengan bintang, bulan, dan matahari menyembah kepadanya itu, dan bulir gandum itu yang menyembah bulir gandum dia. Itu terjadi loh di situ. Karena abang-abangnya menyembah dia, si Yusuf. Tapi kan mereka pada saat itu nggak tahu ya. Dan kemudian mereka bilang gini, kami tidak mata-mata. Kami ini adalah 12 bersaudara, tetapi satu sudah meninggal, katanya sudah mati. Dan satu lagi adik kami bersama bapak kami. Kami dari 4 ibu, katanya gitu. Terus Yusuf bilang, enggak, kalian mata-mata. Kalian pasti melihat Mesir ini, pasti kalian mau melakukan hal yang jahat, kata Yusuf. Tapi karena si abangnya ini bilang, tidak, kami benar. Kami itu adalah orang baik. Kami cuma mau beli gandum, katanya gitu kan. Kalau begitu, bawalah adikmu itu untuk mengatakan kalau kalian itu sebenarnya tidak mata-mata, kalian itu memang benar-benar. Bawalah adik kalian ke sini, aku mau lihat, kata si Yusuf. Kemudian Yusuf bilang, bawalah gandum secukupnya, katanya, kepada keluarga kalian nanti di sana. Tapi bawalah nanti si adik kalian itu, katanya, si Benyamin itu ke sini, supaya aku percaya kalau kalian itu tidak mata-mata, kata Yusuf ya. Tetapi pada saat si Yusuf bilang kayak gitu, mereka tuh saling lihat gitu jadinya.
karena mereka nggak nyangka kalau adiknya yang akan dibawa ke situ gitu. Terus si Yusuf pasti merasa dia sedih dan dia tuh pergi ke kamar, dia cari, dia nangis ya di situ ya, dan dia bersedih gitu. Dia nggak tega lihat abangnya sebenarnya kayak gitu. Dia ibaratnya dia kayak dikerjain ya, di prank gitulah ya. Tetapi dia ingin melihat adiknya. Dia nggak kasih tahu kalau dia itu Yusuf. Dia cuma bilang, bawalah adik kalian di sini gitu. Sebagai garansi ya, atau biar mereka juga datang lagi ke Mesir, si Yusufnya itu nangkap si Simeon. Jadi Simeon itu ditahan gitu. Jadi sebelum mereka berangkat itu, Simeon lah ibaratnya jadi tahanan dulu gitu, kayak garansi kalian datang lagi gitu. Kemudian abang-abangnya pulang dan membawa gandum. Di perjalanan pada saat salah satu dari mereka itu mengecek ke tas mereka itu ya, ditemukan mereka, loh kok uang gandumnya kok masih di sini, katanya kayak gitu. Terus dicek lagi yang lain, aduh gimana ini, katanya kayak gitu. Kita ini nanti dipikirnya benar-benar mata-mata kita penjahat karena kita nggak kasih uang untuk beli gandum. Mereka sampailah di tanah Kanaan, bertemu dengan bapaknya Yakub dan mereka makan. Terus si Ruben cerita, katanya gini, Pak, kami ketemu dengan penguasa di Mesir. Terus dia ceritain lah semua yang kejadian itu ya. Singkat cerita, bapaknya bilang gini, kok kamu cerita-ceritain itu, katanya gitu kan. Kenapa kamu perlu cerita-ceritain itu sampai ada adikmu gini-gini? Iya, karena dia itu katanya gini, ibaratnya mungkin si Yusuf itu benar-benar bertanya itu detail gitu, karena ya dia si Yusuf, dia tahu dong gitu kan. Jadi membuat abang-abangnya itu kayak nggak berkutik gitu, semua kayaknya dikeluarin gitu, dikatakan gitu. Terus kemudian si Ruben bilang gini, Bapak, kalau misalnya nanti kami pergi ke sana beli, dan waktu itu si Yusuf udah dia bilang kan tuan, maksudnya dia bilang mereka nggak tahu itu Yusuf ya, si tuan itu udah bilang, kalian harus bawa adik kalian kalau mau datang ke sini lagi, kalau enggak ya kalian. Pada saat itu si Ruben itu bilang gini, Pak, kalau misalnya nanti si Benyamin nggak pulang dengan baik, kau bisa membunuh anakku 2 laki-laki, kata si Ruben. Itu kayak ibaratnya garansi lah aku, pokoknya aku bawa gitu. Tapi si Yakub nggak mau dengar kan. Awalnya si Yakub nggak mau dia menyerahkan si Benyamin dibawa ke Mesir, karena dia tahu, katanya gini, anakku si Yusuf sudah mati, katanya. Kalau kalian bawa lagi ini, nanti dia tiba-tiba mati, dia kenapa-napa, aku nggak tahu lagi, katanya. Ibaratnya aku pasti mati lah, ibaratnya pasti aku nggak kuat gitu ya. Jadi setelah lama-lama kan udah habis gandumnya, karena kan mereka kelaparan hebat ya. Jadi akhirnya si Yakub bilang gini, udahlah pergilah kalian beli lagi, katanya. Terus tiba-tiba si Yehuda juga bilang, Pak, kalau kami ke sana, kalau nggak bawa adik kami nih si Benyamin, udah pasti kami tuh nggak diterima gitu, karena ini persyaratannya. Kalau Bapak nggak percaya, biarlah nanti kalau misalnya si Benyamin ini kami nggak bawa pulang, biarlah aku yang berdosa nantinya. Segala dosa itu aku yang tanggung, kata si Yehuda sama bapaknya. Jadi akhirnya Yakub pun luluh juga. Ya dia juga menyerahkan, dia bilang, ya udahlah nggak apa-apa, bawalah, katanya kayak gitu. Tetapi beginilah, kata dia, bawalah balsam, bawalah uang lebih banyak, dan kembalikanlah uang yang kalian bawa ini gitu, supaya kalian nanti sampai di sana kalian tidak dibilang penipu atau penjahat, kata bapaknya. Singkat cerita, dibawalah si Benyamin ke Mesir, dan pada saat bertemu dengan Yusuf, dan Yusuf mengeluarkan si Simeon, dan mereka berpelukan ya, bertemu dengan Simeon, dan mereka bertangis-tangisan di situ ya. Terus Yusuf lihat Benyamin, dia tahu itu adiknya pasti kan, karena yang waktu datang itu kan dia lihat gak ada tuh orang kan. Dia bilang, ini kah adikmu Benyamin itu, katanya. Terus iya tuanku, katanya. Terus si Yusufnya itu mengatakan, diberkatilah kau anakku, katanya sama si Benyamin. Sebenarnya dia udah gak kuat ya, si Yusufnya udah gak kuat, dia ingin memeluk adiknya karena itu kan seibu dengan dia ya. Jadi Rahel dan bapaknya Yakub itu, dari Rahel ini anaknya adalah si Yusuf dan Benyamin, ibaratnya itu seibu sebapak gitu. Kalau yang lainnya kan beda ibu ya. Yusuf Dia itu udah sedih, katanya, ibaratnya dia tuh udah kayak nggak kuat dia itu. Jadi waktu itu dia sampai nangis ya, dan dia mencari tempat untuk nangis. melihat ke-11 saudara-saudaranya, dan setelah Yusuf menangis, kemudian Yusuf mencuci wajahnya dan kembali
bertemu dengan ke-11 saudaranya. Dan pada saat itu Yusuf bilang sama juru pengawal yang ngurus-ngurus di rumahnya itu, aku mau mengundang mereka makan di rumahku, kata si Yusuf. Bawalah mereka dan persiapkan, katanya. Terus dibawalah mereka ke rumahnya si Yusuf dan mereka makan di sana gitu ya. Tapi terpisah ya. Orang Mesir dan orang Ibrani tidak makan satu meja. Karena itu suatu kehinaan, jadi berpisah. Dan pada saat itu mereka kan satu meja gitu, dan si Benyamin itu katanya paling banyak dapat dikasihin makanan sama si Benyamin daripada saudara-saudaranya yang lain, karena kan ini adik aku gitu kan pasti. Jadi mereka pada lihat, kok aneh-aneh ya, kok si ini kok aneh gitu. Mereka tuh sebenarnya udah curiga gitu, ini kok aneh banget sih gini. Terus waktu duduknya mereka itu pun kan udah diatur, katanya kok kita ini kok duduknya kok pas gitu, dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu. Mereka itu udah saling curiga. Dan pada saat setelah makan, kemudian si Yusuf bilang gini, apakah bapak masih hidup? Iya, bapak kami sudah tua, masih hidup. Oke lah, kalau kayak gitu pulanglah kalian, bawalah gandum ini secukupnya, katanya kayak gitu. Terus mereka bersiap mau pulang, dan si Yusuf mengatakan ke penjaga atau pengawal yang ngurusin gandum itu, dia bilang, masukkanlah pialaku ini, piala kayak tempat minumnya si Yusuf ini gitu ya, yang itu ibaratnya yang berharga pada saat itu ya, kayak piala ya kerajaan gitu ya, kayak tempat minumnya tuan-tuan gitu. Dimasukkanlah ke goni gitu ya, goni atau karungnya kalau orang Medan bilangnya goni gitu. Jadi ini karung dimasukkan ke karungnya si Benyamin gitu, tanpa sepengetahuan mereka. Nah, di jalan pas mereka belum lagi jauh gitu, si pengawal dari si Yusufnya ini mengejar mereka ya. Dia bilang gini, berhenti kalian, katanya. Ada apa tuan, kata si Ruben. Masa kalian melakukan hal yang jahat, katanya. Kalian sudah dilayani tuanku dengan baik, katanya. Maksud tuan apa, katanya. Piala tuanku hilang, katanya. Terus kemudian si Ruben bilang gini, kami bukan orang penjahat, kami nggak mencuri, katanya gitu. Salah satu dari mereka bilang seperti ini. Periksalah, kalau memang ada salah satu, biarlah dia mati atau menjadi budak. Oke lah, diperiksa. Kemudian si pengawal ini periksa, udah dicek semuanya, akhirnya kedapatan di karungnya si Benyamin. Terus dia lihat, ini buktinya, ini ada, katanya. Kemudian abang-abangnya bersedih hati ya, mereka seperti kayak kecewa ya, jadi kayak sedih gitu ya, ibaratnya gini, ini apa lagi, kata mereka satu dengan yang lain, pasti Tuhan sudah menghukum kita karena darah adik kita Yusuf yang kita perlakukan dengan tidak baik. Terus pengawalnya ini bilang lagi sama mereka, kalau begitu kalian pergilah pulang ke Kanaan, biarkanlah si Benyamin ini aku bawa, karena dia telah mencuri piala dari tuanku, katanya. Abang-abangnya langsung bilang gini, jangan, kami tidak mau, kami harus sama, katanya. Terus mereka akhirnya semua menghadap ke si Yusuf lagi, dan pada saat itu si Yusuf langsung bilang, kalian boleh pulang, cuman si Benyamin aja adik kalian itu yang tinggal di sini karena dia yang mengambil pialaku, katanya. Kemudian si Yehuda bilang, tidak tuan, katanya, janganlah, katanya kayak gitu. Karena dia ceritain ya, karena ayah kami mempunyai 2 orang anak dari ibunya Rahel, dari istrinya Rahel, dan yang satunya sudah meninggal, tinggal yang ini si bungsu. Karena Tuhan bilang bawalah si bungsu, makanya kami bawa, kalau enggak kami enggak mau, katanya. Begitulah hatinya Yehuda, abangnya. Karena dia mungkin merasa, kan si Yehuda pada saat itu yang suruh supaya si Yusuf dijual kan. Si Yehuda yang dengan teganya gitu. Jadi mungkin dialah yang paling gentol atau paling yang bertanggung jawab. Dia langsung bilang, aku nggak mau. Aku belajar dari Yehuda ini. Artinya dia seorang abang yang melakukan kesalahan dengan adiknya, tapi dia mau bertobat. Artinya dia nggak mau lagi kehilangan adiknya, nggak mau gitu. Jadi dia bilang, kalau terjadi seperti ini, biarlah aku yang menjadi budaknya Tuhan. Biarlah aku yang menjadi budaknya Tuhan. Biarlah adikku Benyamin ini pulang ke rumah. Karena aku tidak mau mengulangi kesalahanku. Ibaratnya seperti itu ya. Karena adikku Yusuf gitu. Dan yang lainnya juga bilang, iya kami nggak berani menghadap bapak karena bapak kami sudah tua. Nanti dia bisa mati kalau adik kami tidak dibawa pulang. Kemudian si Yehuda bilang seperti itu sama Yusuf, dan dia merelakan dirinya menjadi budak asalkan si Benyamin dibawa pulang. Dan pada saat itu si Yusufnya itu udah nggak kuat lagi ya. Dia itu benar-benar udah yang kayak kita bilang gini lah, ternyata abangku udah berubah semua ya, pastinya kayak gitu. Dan dia
nggak tega dia sebenarnya lihat si Yehuda juga, yang walaupun dia yang menjual dia gitu ya, yang memperlakukan yang jahat itu, dia nggak tega juga. Dan dia, si Yusufnya, dia nangis, dia nangis, dia nggak kuat lagi. Pada saat itu si Yusuf juga, dia udah nggak tahan dengan keadaan itu, dan akhirnya dia meminta pengawalnya dan semua pegawai-pegawainya yang di istana itu untuk keluar ruangan, dan dia berteriak keras sekali, "Akulah Yusuf, akulah adik kalian Yusuf yang kalian jual itu." Kemudian abang-abangnya udah pasti langsung bertangis-tangisan ya. Mereka nggak nyangka itu si Yusuf. Jadi si Benyamin juga dia lihat abangnya juga, dan akhirnya mereka berpelukan ya. Kalau aku masuk ke dalam cerita ini udah pasti aku nangis lagi nih nanti. Udah pasti kalau ngebayangin pada saat kita, nggak usah lah ya kak, gini aja, kami punya 6 bersaudara, dan kalau kami sudah lama nggak bertemu, sedih rasanya tuh. Atau kalau ada kabar si A begini, kami sedih, nangis gitu ya. Apalagi ini yang dia tuh dijual gitu loh. Dan akhirnya mereka bertangis-tangisan dan saling berpelukan. Tadi baterai kameraku udah habis, jadi aku harus cas dulu, dan sekarang baru bisa lanjut lagi videonya. Setelah abang-abangnya mendengar hal itu, mereka gemetar, dan Yusuf bilang, aku baca di Kejadian 45 ayat 7 sampai 9. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Si Yusuf itu malah, sebenarnya Yusuf bisa aja dia bilang, oh kamu dulu menjual aku nih, kamu tuh masukin aku ke sumur, kamu memperlakukan aku, kamu lagi Yehuda yang jual kamu ini. Sebenarnya dia bisa saat itu, tetapi dia berhikmat, dan firman Tuhan mengatakan bahwasanya bukan kamulah yang menyuruh aku ke sini duluan, ke Mesir maksudnya ya, tetapi karena Allah. Itu semua rencana Allah. Di sini si Yusuf dia mau untuk menepati atau menggenapi di mana firman Tuhan atau sesuai dengan mimpinya yang dahulu dan terbukti. Jadi Yusuf sebenarnya bisa melakukan hal-hal istilahnya kayak balas dendam gitu sama abang-abangnya ya. Tetapi ya mungkin dengan cara itu bahwasanya dia ingin mencari tahu tentang sikap abang-abangnya yang sekarang. Pastinya ya ginilah, ini abangku udah berubah apa enggak. Makanya dia mencobai abang-abangnya seperti itu. Karena dia kan diperlakukan sangat-sangat tidak baik ya, sangat jahat waktu itu, sehingga ya kasar lah ya. Apalagi mereka menarik waktu itu bajunya, dan aduh, kalau waktu itu mungkin dia dendam, dia bisa aja membunuh semua saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf sangat-sangatlah takut akan Tuhan, sehingga apapun yang dia perbuat, dia mau dibentuk sama Tuhan. Artinya segala apa yang Tuhan kehendaki itu yang dia perbuat. Dan kemudian mereka berpelukan ya. Yusuf memaafkan abang-abangnya, dia memeluk adiknya Benyamin dari satu ibu, dan kemudian dia bilang tadi yang di Alkitab itu, pergilah jemputlah bapak biar kita tinggal di sini. Katanya kita akan tinggal di tanah Goshen, itu adalah tempat di mana cocok untuk berternak kambing domba, karena mereka kan memang peternak ya. Dan pada saat itu si pengawal-pengawal Yusuf mendengar ya teriakan-teriakan tangisan mereka waktu itu, dan mereka menginformasikan juga ke Firaun, dan si Yusuf juga memberitahu tentang yang datang itu adalah saudara-saudaranya. Dan kemudian Raja Firaun malah dengan senang hati memberikan kereta kuda ya untuk menjemput orang tuanya dari tanah Kanaan. Akhirnya mereka pergi dan mereka menjemput Yakub, bapak mereka, dan pada saat di sana anak-anaknya mengatakan, "Bapak, anakmu Yusuf masih hidup," katanya. Tapi waktu Yakub mendengar hal itu, dia masih hatinya dingin ya. Mungkin karena dia itu udah lama ya, kayaknya mungkin gini, nggak mungkin lah
Mungkin gitu ya. Jadi bapaknya bilang, itu tidak mungkin gitu. Tetapi setelah salah satu dari abang-abang Yusuf itu bilang, lihatlah itu kereta yang dikirimkan oleh Raja Firaun untuk kami bawa ke tanah Kanaan menjemput bapak. Kita akan pindah ke tanah Goshen. Di sanalah kita akan tinggal, kata saudaranya si Yusuf ya. Dan akhirnya setelah si Yakub melihat bahwasanya benar itu ada kereta Firaun, dan akhirnya dia pun bilang, aku baca di Kejadian 45 ayat 28 ya, kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Jadi setelah si Yakub melihat kereta itu benar-benar nyata, dan dia pun langsung, cukuplah itu, cukup, aku udah percaya nih gitu, ayolah kita berangkat. Kemudian mereka berangkatlah ke tanah Mesir, dan Yusuf dan Yakub mereka bertemu, dan akhirnya mereka tinggal di tanah Goshen. Dan kemudian si Yakub bapaknya dibawalah bertemu dengan Raja Firaun, dan mereka sangat senang. Raja Firaun bilang, kamu boleh tinggal di sini, nikmatilah sesuatu yang baik dari tanah Mesir ini, kata si Raja Firaun. Karena Raja Firaun ini merasa si Yakub ini telah menolong tanah Mesir itu ya, sehingga dia pun seperti kayak balas budi gitu, karena anakmu itu udah menyelamatkan kami di sini dengan mengartikan mimpi. Kemudian setelah itu selesai ya, setelah mereka akhirnya tinggal di Goshen ya, saudara-saudaranya Yusuf, dan Yusuf juga tinggal di daerah itu. Kemudian orang-orang Mesir datang kepada Yusuf untuk mengatakan, kami sudah kehabisan uang, jadi kami butuh gandum, tolonglah berikan. Kata Yusuf begini, jika tidak ada lagi uang kalian, berilah ternak kalian, maka aku akan memberikan makanan ganti ternak kalian. Kemudian orang Mesir memberikan ternaknya, dan mereka mendapatkan makanan dari Yusuf. Setelah lewat setahun, orang-orang Mesir itu datang lagi kepada Yusuf meminta gandum untuk dimakan. Orang-orang Mesir berkata kepada Yusuf, Tuanku, berilah kami makanan karena gandum kami telah habis. Kami juga tidak mempunyai uang lagi, dan ternak kami telah menjadi milik Tuan. Kami hanya mempunyai ladang dan diri kami sendiri. Biarkanlah kami menjadi budak untuk Tuanku, dan berikanlah benih supaya kami dapat menanam dan kami pun dapat hidup, supaya kami juga jangan mati. Akhirnya mereka mau yang orang-orang Mesir menjadi budak Firaun juga ya, dan ladangnya juga Firaun berkuasa atas mereka. Kemudian si Yusuf memberikan gandum kepada mereka. Dan Yusuf berusia 110 tahun dia sebelum meninggal. Dikatakan di Kejadian 50 ayat 22 sampai 23, Yusuf meninggal. Adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Jadi si Yusuf sampai berumur 110 di Mesir tinggalnya, dan dia sampai melihat keturunan yang ketiga dari anak-anaknya. Tapi sebelum si Yusufnya mati ya, meninggal, si Yakub telah mati duluan ya. Tapi aku nggak membahas ke yang itu dulu karena pastinya akan lebih panjang lagi. Yang pasti nanti kalau untuk bagian cerita Yakub, nanti mungkin akan aku sambung ke pada saat si Yakubnya meninggal ya. Jadi di sini aku langsung masuk ke si Yusufnya di Kejadian 50 ayat 25 sampai 26. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya. Israel itu adalah Yakub ya. Karena Yakub diberi nama oleh Tuhan adalah Israel ya. Tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempai dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Jadi si Yusufnya sebelum dia mati dia sudah bilang, kalian pasti akan keluar dari tanah Mesir karena kalian akan pergi kembali ke tanah Kanaan. Karena kan itu bukan tanah nenek moyang mereka ya, tanah nenek moyang mereka adalah di tanah Kanaan. Jadi kata si Yusuf, nanti kalau aku udah mati tolong bawa tulang-tulangku, jangan tinggalkan tulang-tulangku di Mesir. Jadi di sini kita udah banyak tadi penjelasan-penjelasan aku selama di video, dimana perjalanan seorang Yusuf itu benar-benar
diberkati Tuhan dalam keadaan apapun. Yusuf nggak pernah mengutuki Tuhan. Tidak ada di sini dibilang, Tuhan, Kau yang selalu kusembah, kenapa Kau buat hidupku seperti ini? Bahkan dia setelah ketemu dengan abang-abangnya, dia juga memaafkan mereka. Kita selalu ingin menjadi anaknya Tuhan, tetapi memang itu tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dan kita ini mau dibentuk Tuhan, akhirnya pasti Tuhan yang akan berkuasa atas kita. Kalau udah Tuhan berkuasa atas kita dan kita mau, hidup kita pasti akan lebih tenang, ya, lebih tenang, lebih damai, dan segala apapun masalah kita dapat menjalaninya dengan baik karena Tuhan beserta kita. Jadi sampai di sini video aku. Semoga cerita atau kisah ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi kesukacitaan buat kita ke depannya, karena mungkin iman kita kadang-kadang naik turun ya, atau surut kadang-kadang. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, iman kita, terutama aku juga, akan memberikan lebih kuat lagi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tuhan memberkati.